Bab 1186. Penatua Ye Qing berdiri, mengambil surat yang ditulis oleh Ye Fudong sendiri, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya mengerti, Patriark." Dia membisikkan beberapa patah kata, keturunan keluarga Ye akan kembali untuk menyembah leluhur mereka. Ya, mereka akan kembali untuk menyembah leluhur mereka. Sejak saya kembali untuk menyembah leluhur saya. Secara alami, itu hanya bisa menjadi keturunan keluarga Ye. Orang lain tidak diizinkan untuk datang, bukankah itu Ye Tianzeng dan Chen Ye? Han Yun tidak bisa ikut campur. Tanpa Han Yun, Chen Ye dan ayahnya yang tidak tahu bagaimana berkultivasi, bagaimana dia bisa berbalik. Ini adalah kura-kura asli di dalam guci. Keluarga besar Ye tidak bisa berurusan dengan dua orang ini. Segera, Penatua Ye Qing meninggalkan ruang konferensi dan langsung menuju Aula Cahaya. Meskipun mereka tidak tahu keberadaan Chen Ye, Han Yun dan orang-orang di Istana Guangming secara alami tahu. Orang-orang ini secara alami akan menyampaikan berita itu kembali. Sekarang, meskipun belum ada perang yang lengkap, keluarga Huang, keluarga Ye, dan Istana Guangming semuanya saling berhadapan di tempat yang disebut Kungu di Kunlunsu. Dicampur dengan sejumlah besar biksu panggung Raja Void. Ini adalah pertempuran skala besar, dan semua faksi di Hall of Light telah melakukan yang terbaik untuk mengirim semua orang dari level menengah dan rendah yang dapat dikirim. Begitu Chen Ye pergi, dia harus bertarung, jadi dia menggunakan ini untuk memadatkan kekuatan bertarungnya. Kedua, itu juga untuk menegakkan filosofi Chen Ye, untuk memilih tulang punggung masa depan melawan klan roh darah melalui pertempuran, dan mengolahnya. Di ruang konferensi keluarga Ye. Ye Fudong menyesap teh pahit, tersenyum, dan berkata, dalam arti tertentu, upacara pemujaan leluhur adalah perjamuan Hongmen. Adapun perjamuan Hongmen ini, berapa banyak orang yang perlu kita siapkan? Dia mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat kepada banyak penatua untuk berbicara. Pemilik rumah. Saya mendengar bahwa Chen Ye memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk melompati binatang buas itu. Penatua Ye Qin memikirkannya. Saya pernah bertarung melawan para tetua dari 8 faksi di luar kota Qianjue, dan kemenangan besar juga menaklukkan 8 faksi. Tentu saja, Ye Xitian tidak dikecualikan. Situasi yang membantu. Namun, sebanyak mungkin orang yang kupikir bisa dipanggil, ayo kumpulkan orang sebanyak mungkin. Keluarga Ye Ku telah berdiri selama bertahun-tahun, dan beberapa tokoh senior dan jenius di klan bisa bertarung. Saya tidak keberatan menyiapkan formasi dan membunuh Chen Ye dengan formasi. Keluarga besar Ye telah terakumulasi selama bertahun-tahun, dan memang ada banyak kaisar di dunia ini. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Ye Fudong. Keluarga Kunlunsu Ye termasuk dalam kategori dengan rasa kehadiran yang rendah di antara banyak kekuatan dan keluarga, hanya karena keluarga Ye sangat rendah hati. Di zaman kuno, ketika meteorit jatuh dari langit, keluarga Ye bangkit dari keluarga kecil, dan latar belakangnya terlalu misterius. Menjadi rendah hati dapat membuat fondasi keluarga Ye bertahan selamanya. Ini adalah wasiat yang ditinggalkan oleh leluhur generasi pertama keluarga Ye. Dalam keluarga Ye kuno, ada beberapa di alam Raja Ilahi dan alam primordial. Meskipun setelah perang di zaman kuno, semua orang di atas Kaisar Zunjing tewas dalam pertempuran, tetapi masih ada banyak orang di Kaisar Zunjing. Orang-orang ini semua adalah penatua di masa lalu, misalnya, setiap generasi kepala keluarga akan memiliki banyak anak, hanya salah satu dari mereka yang akan menjadi kepala keluarga, dan anak-anak lainnya akan menjadi penatua. Terutama 2000 tahun yang lalu, setelah keluarga Ye menyerah kepada klan roh darah melalui klan Huang, mereka tidak perlu lagi berkontribusi pada klan roh darah. Akibatnya, setiap generasi Kaisar Zunjing dari keluarga Ye tumbuh secara alami, dan tidak perlu menyumbangkan ranah Kaisar Zunjing ke klan roh darah. Di bawah pertumbuhan dua fase, seperti untuk satu keluarga Ye, itu sebanding dengan 2 atau 3 faksi utama. Keluarga Kunlunsu Ye terlahir kembali, berbeda dari keluarga Ye kuno, yang telah didirikan selama 7 generasi. Setiap generasi memiliki kelahiran para tetua dari alam Kaisar. Penatua Ye Qin berkata perlahan, saya menyarankan agar 7 generasi tetua menggunakan formasi gangguan 7 malam untuk membentuk formasi. Formasi gangguan 7 malam dibagi menjadi 7 bagian, dan setiap bagian terdiri dari 1 generasi tetua. Ayo berbaikan. 7 malam gangguan, kamu bisa menjebak dan membunuh musuh. Ini adalah formasi yang diwarisi keluarga Ye Ku. Kaisar Zun Realem bergabung untuk meluncurkan formasi ini, bahkan jika kamu memasuki alam dewa, kamu bisa bertarung. Apakah langkah ini akan terlalu merepotkan? Seorang tetua yang gemuk berkata dengan acuh, ini hanya keturunan, bukankah seharusnya seperti ini? Dia mendengus dingin di dalam hatinya, meskipun Chen Ye memiliki beberapa darah dari keluarga Ye, dia tidak dikenali oleh keluarga Ye. Tidak peduli seberapa kuat pencapaiannya saat ini, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa dia adalah pemborosan. Apakah Anda perlu mengundang semua tetua dari generasi sebelumnya dari retret?
Luncurkan formasi pengalih perhatian 7 malam yang pernah membantai para dewa dan memusnahkan para Buddha. Konyol, lucu. Penatua gemuk ini memiliki cahaya biru samar yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan memiliki aura penghinaan yang samar terhadap dunia. Prototipe jalannya, 70% selesai, adalah Jalan Aoki. The Way of Aoki adalah prototipe dari Great Way of Wood, dan memiliki kekuatan kehidupan tanpa akhir. Begitu dia berkultivasi secara ekstrim, selama dia tidak dipukuli sampai mati, dia dapat pulih dengan cepat, yang juga merupakan salah satu pilar keluarga Ye. Dia adalah tetua ketujuh dari keluarga Ye kontemporer, Ye Wushuang. Selain itu, setiap Chen Ye berada di generasi yang berbeda seharusnya cicitku apa yang harus ditakuti seperti semut ini. Ye Wushuang bersandar ke dinding, dengan wajah bangga, dia melambaikan tangannya dan berkata, Patriark, tidak perlu formasi. Sudah diatur, biarkan aku mengambil tindakan, dan ketika saatnya tiba, aku akan memimpin Chen Ye dan Ye Tianzeng masuk, dan aku akan membunuh mereka secara langsung. Aula Cahaya dan Aliansi 100 Sekte. Itu pasti akan pergi. Apakah kamu pikir aku membuat keributan besar? Penatua Ye Qin mendengus dingin dan berkata, aku tahu kamu kuat, bahkan jika itu Han Yun, kamu berani bertarung, tapi Chen Ye bukan masalah sepele. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini hanya keturunan dari keturunanmu? Cucu-cucu. Saya benar-benar berpikir mudah untuk menggertak, bagaimana mungkin 10 sekte besar mengikutinya dengan sukarela. Dari semua perspektif, Chen Ye adalah generasi yang jelas dan kuat, kecuali para murid dari berbagai sekte, membunuh dengan tegas, menerima kepala berbagai sekte, dan memiliki sarana yang luar biasa. Kekuatan tempur dari puncak langit tingkat 9, tetapi jika kesalahan dibuat, saya takut Chen Ye akan memimpin istana Guangming untuk menghancurkan keluarga Ye. Chen Ye bukan lagi pemuda yang berjuang sendirian di masa lalu. Dia sekarang adalah penguasa Aula Cahaya. Apa itu Aula Cahaya? Raksasa yang dikumpulkan oleh 12 sekte, ratusan sekte kecil menyerah ke Aula Kesetiaan. Sekarang, jika Anda ingin menghancurkan penguasa istana raksasa seperti istana Guangming, naiklah sendiri. Tidak apa-apa untuk membunuh Chen Ye, tetapi jika Anda tidak membunuh Chen Ye, Anda harus menghadapi balas dendam kejam Chen Ye. Uhuk-uhuk. Ye Wushuang, Ye Fudong batuk beberapa kali, memberi isyarat kepada Ye Wushuang untuk duduk, dan bertanya, berapa level kamu dalam periode pelatihan tubuhmu? Tidak apa-apa, ini adalah tahap hegemoni tingkat ketiga. Ye Wushuang memutar lehernya, mengendurkan otot-ototnya dan berkata, saya telah berlatih selama lebih dari 600 tahun, dan mengandalkan harta yang ditinggalkan oleh leluhur saya, itu dapat dianggap sebagai kemajuan yang sangat cepat. Saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum saya bisa mengikuti perlombaan roh darah dan melintasi langit berbintang. Adapun generasi muda Chen Ye, serahkan saja padaku untuk ditangani. Aku akan mengeksekusinya dengan aturan rumah. Bab 1187. Seorang junior. Apa yang harus bertarung dengannya? Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Ye tiba-tiba bertanya, Patriark, lalu apakah kita benar-benar ingin menempatkan peringkat pria itu di kuil leluhur? Atau apakah kita langsung menembak Chen Ye? Jika yang terakhir, apakah akan sedikit keluar dari jalan? Jelek. Ye Fudong berpikir lama, matanya dalam, dan dia berkata, dengan cara ini, Chen Ye ingin kembali untuk menyembah leluhurnya, kami akan memberinya 3 izin, dan setelah melewati 3 izin, biarkan dia menempatkan tablet kakeknya di kuil leluhur. Daun yang jatuh kembali ke akarnya. Kuncinya adalah dia memiliki kualifikasi ini. Sepertinya, Chen Ye juga menginginkan peringkat kakeknya, yang bermanfaat bagi aula leluhur. Dan Chen Ye, seekor binatang kecil, ingin memberi peringkat pada kakeknya dan kembali ke aula leluhur, dia harus melewati 3 tingkat. Kamu Wushuang. Kamu adalah kandidat untuk lulus kedua, Ye Fudong tampak dingin dan dingin. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki cara untuk mengendalikan keluarga besar selama bertahun-tahun? Selain itu, karena Chen Ye mengganggu situasi, dia telah sepenuhnya menggunakan warisan yang tersisa dari dinasti masa lalu. Segera, dalam beberapa bulan, dia mengambil keuntungan dari latar belakang ini dan menerobos ke lapisan ketiga dari kerajaan kaisar dalam satu gerakan. Tentu saja, latar belakang ini tidak biasa. Ada beberapa dao di alam sumber dao untuk dia serap, jadi dia tidak perlu berlatih, itu akan datang secara alami. Pada saat yang sama, ada juga 2 prototipe jalan kaisar yang mulia untuk dia serap, sehingga setelah dia memasuki alam yang mulia kaisar, dia memiliki berkah kekuatan tempur dari prototipe Tao, tetapi latar belakang semacam ini, bahkan jika itu benar-benar dibuka, itu hanya akan melahirkan lusinan itu saja untuk kerajaan kaisar. Yayasan ini, salah satu dari mereka sebanding dengan sekte kecil. Dao, dari alam Dao Yuan perlu membunuh pembangkit tenaga listrik di alam Dao Yuan akhir.
Ketika dia baru saja meninggal, kekuatan Dao miliknya harus dilucuti untuk memastikan. Setara dengan Dao, membutuhkan sumber Dao yang kuat, sebagai harga. Adapun prototipe jalan, Kaisar Zunjing, hal yang sama berlaku, prototipe jalan akan mengkonsumsi satu Kaisar Zunjing. Setelah bertahun-tahun, keluarga Ye telah menyelamatkan lebih dari selusin prototipe Dao, dan kekuatan lusinan Dao tidak lebih dari itu. Ini adalah latar belakang keluarga teratas. Biasanya, kekuatan superficial mungkin tidak sebagus keluarga baru, atau bahkan jauh lebih rendah, tetapi begitu latar belakang digunakan, itu sudah cukup untuk secara instan melampaui keluarga baru 10 kali lipat. Dengan cara yang sama, ketika latar belakang diaktifkan, secara alami banyak pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi akan keluar dan muncul. Seperti Ye Wushuang, hanya dengan menggunakan latar belakang nadinya sendiri, terutama sejumlah besar esensi darah binatang buas, untuk menembus alam pemurnian tubuhnya ke peringkat ketiga periode hegemoni, dengan lebih dari 10 juta ki dan darah. Tingkat kedua. Level pertama dan ketigamu, siapa yang ingin dimiliki tuannya? Ye Wushuang bertanya. Dia memegang tangannya dan berkata dengan tiba-tiba, tentu saja, Chen Ye dan Ye Tianzeng adalah dua bocah kecil, dan aku harus mengeksekusi mereka pada akhirnya. Pada awalnya, anggota keluarga Ye dari Chen Ye dan Ye Tianzeng semuanya terbunuh dan terluka, dan mereka ditangkap oleh Ye Fudong dan diubah dari jalur utama menjadi cabang. Oleh karena itu, bahkan anggota keluarga Ye yang paling dekat dengan mereka hanya ada di nadi Ye Wushuang. Kamu nantian. Orang ini dulunya mengikuti para senior dari perlombaan roh darah untuk berlatih latihan dan teknik rahasia roh darah 100 tahun yang lalu. Ye Fudong tersenyum dan berkata, adikku bahkan telah memenangkan lebih dari 100 kaisar. Dengan rekor yang tak tertandingi, orang dewasa Sui Jianmen juga menghadiahinya dengan beberapa harta dan kesempatan. Sejak saya kembali ke Kunlun Su 100 tahun yang lalu, saya telah mundur. Saya baru saja pergi. Meskipun ranahnya tidak tinggi, kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Dia melihat ke arah pintu dan berkata, tolong keluar. Bang! Pintu besi itu tiba-tiba retak terbuka, dan ketika angin bertiup, pintu itu berubah menjadi bubuk. Seorang pemuda berjubah ungu berjalan tiba-tiba, matanya yang dingin seperti menghancurkan segala sesuatu di dunia, dan tubuhnya memancarkan semangat juang yang tak terkalahkan, seperti dewa perang es yang keluar dari zaman kuno, memegang es di tangannya. Tombak panjang, udara dingin yang memancar darinya membekukan tanah dan dinding. Dia berjalan perlahan, tanpa ekspresi sedikit pun, dan bahkan menatap para tetua dan berkata, tetua generasi ketujuh dari keluarga Ye, Ye Nantian. Hanya beberapa kata, tidak ada omong kosong. Ye Nantian adalah salah satu anggota keluarga Ye yang luar biasa. Saya pernah membantai 30 kaisar yang kuat dengan kekuatan satu orang, Ye Fudong berkata dengan rasa misteri. Adapun wilayahnya, lantai 6 kaisar, Chen Ye tidak memiliki peluang untuk menang, kuncinya adalah dia masih memegang keabadian tingkat pertama. Senjata perang beku. Biarkan dia duduk di panggung pertama dan jaga Chen Ye. Dia menepuk pundak Ye Nantian dan berkata sambil tersenyum, aku yakin kamu pasti sangat tertarik pada anak ini. Namun, lakukan yang terbaik untuk membunuh binatang kecil ini. Jika kamu menjaga tanganmu, sulit untuk menjelaskannya kepada orang dewasa dari klan roh darah dalam setahun. Ye Fudong memanggil pembangkit tenaga listrik tingkat tersembunyi. Siapapun dapat dengan mudah membunuhnya, tetapi dia adalah kepala keluarga dan memiliki kekuatan mutlak. Kekuatan. Mobilisasi mereka. Kali ini keluarga teratas. Siapapun yang keluar sudah cukup untuk mengejutkan dunia luar, tidak ada keluarga yang telah diturunkan selama ribuan tahun dapat dengan mudah dihina. Terutama keluarga Huang, meskipun tingkat tertinggi dari kekuatan tempur teratas bukanlah tingkat ke-8 dari ranah kaisar, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin bahkan bukan Han Yun, dan Han Yun belum menerima bantuan dari klan roh darah. Dibawa ke domain luar untuk berpartisipasi dalam perang, dan mendapat kesempatan. Oleh karena itu, seorang pria seperti Ye Tianan, meskipun dia berusia lebih dari 100 tahun, tidak terkalahkan dalam generasi Kunlun Su yang berusia antara 100 dan 200 tahun. Bagaimana dengan lintasan ketiga? Ye Wushuang bertanya, jalan pertama adalah Tianan, dan lintasan kedua adalah aku. Apakah tingkat ketiga harus menemukan pembangkit tenaga listrik teratas untuk duduk? Tentu saja, Ye Fudong tersenyum dan berkata, jalan ketiga adalah opsional. Tentu saja, sebenarnya ada jalan keempat, yaitu saya dan semua tetua dari tahap senior kaisar. Jika ketiga lintasan dikalahkan, maka semua kaisar penatua panggung senior, buat formasi gangguan 7 malam untuk menghubungkan pembuluh darah naga di sekitarnya, memobilisasi formasi hebat, dan bunuh Chen Ye dan Ye Tianzeng. Dia tahu apa yang dia lakukan saat itu. Dia membunuh kakek Chen Ye dan mengusir keluarga Chen Ye dari rumah. Balok ini benar-benar diselesaikan. Entah Chen Ye mati atau dia mati. Adapun pembunuhan itu. Serangan menyelinap.
Metode ini pada dasarnya tidak efektif untuk Chen Ye. Membunuh Chen Ye oleh satu orang sama dengan mengirimnya ke kematian. Jika sejumlah besar orang pergi untuk membunuh, maka itu tidak disebut pembunuhan, dan medan tidak memiliki keuntungan. Begitu Chen Ye memanggil seseorang, seluruh Ye Family Emperor Venerable Realm dapat dihancurkan. Jadi, yakinkan Chen Ye untuk datang ke keluarga Ye untuk menghadiri upacara peringatan, dan dengan nada keturunan keluarga Ye, ingatlah keturunan keluarga Ye untuk mencegah Chen Ye membawa bawahan dan pembantunya. Ketika saatnya tiba untuk bertarung di home court di rumahku sendiri, aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa memenangkan Chen Ye dan Ye Tianzeng. Kandidat untuk tingkat ketiga. Ketika level ketiga dibutuhkan, aku akan membiarkannya keluar. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menembus level pertama dan level kedua, level ketiga jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dia hormati dalam hidupnya di depan orang itu, tidak peduli seberapa kuat dia masih semut. Bab 1188. Oke, para tetua, cobalah untuk membawa kekuatan utama kembali, Ye Fudong berkata, medan perang kungul sementara diserahkan kepada keluarga Huang. Keluarga Ye saya berencana untuk membunuh Chen Ye. Sekarang jangan pergi untuk menangkap Chen Ye. Hidup, tapi bunuh Chen Ye. Chen. Seperti yang diperintahkan. Ya Tuan. Setelah pertemuan itu, banyak penatua menanggapi dan pergi. Lembah Kunlun Sukun adalah cekungan besar yang membentang puluhan ribu mil, yang semuanya adalah hutan. Awalnya, Sekte Kunlun Su didedikasikan untuk menjaga binatang, tetapi 3000 tahun yang lalu, roh darah mengambil semua yang tinggi. Tingkat binatang buas di Lembah Kunlun. Adapun Kungu, hampir tidak ada makhluk yang bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa binatang sporadis, monster dengan basis budidaya yang sangat rendah, telah berkultivasi ke alam yang tinggi. Ketika mereka menemukan bahwa medan Kungu bagus, mereka semua memimpin suku mereka ke tanah Kungu, tapi itu hanya setelah perang pecah antara keluarga Huang dan istana Guangming. Ratusan binatang buas di dunia raja virtual dan alam Daoyuan. Itu dibunuh oleh setelah pertarungan antara dua kaisar, adapun binatang buas lainnya, mereka ditangkap atau dibunuh. Hutan Kungu yang luas telah berubah menjadi bumi hangus. Di sisi timur dan barat, mereka masing-masing ditempatkan di kamp. Kedua belah pihak seperti tentara sungguhan yang bertempur, tetapi jumlah orangnya kecil, dan beberapa orang saling berjatuhan. Keluarga Huang tidak berniat menghancurkan istana Guangming dan ingin mengurangi kerugian. Istana Guangming juga tidak diterima oleh Chen Ye. Tidak ada serangan besar-besaran. Di depan mereka, mereka semua adalah murid tingkat rendah dari kedua belah pihak yang saling bertarung. Ledakan. Ledakan. Potongan pasir beterbangan, dan para murid dari kedua belah pihak bertarung bersama. Orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi di kedua sisi, Huang Wujian, Huang Santian dan Qing Jian di sisi kuil Guangming duduk di medan perang, dan di sisi keluarga Huang adalah tetua generasi ke-9, yang juga merupakan lapisan kedua dan ketiga dari kaisar. Ketika Chen Ye mengetahui bahwa hilangnya Xiar Woksue dan Ji Siqing mungkin terkait dengan keluarga Ye, dia segera datang ke Kunlun Su dari Huaxia. Tentu saja, dia juga membawa sekelompok pembangkit tenaga monster tingkat atas bersamanya. Baginya, batu hitam di kuburan reinkarnasi berasal dari keluarga Kunlun Suye, yang membuktikan bahwa keluarga Kunlun Suye sama sekali tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak peduli peran apa yang dimainkan keluarga Kunlun Suye dalam hilangnya kedua putrinya, jika sisik Chen Ye-nya terluka sedikit pun, dia harus membayar keluarga Kunlun Suye dengan harga yang menyakitkan. Dia ingin pergi langsung ke rumah Kunlun Suye, tetapi ketika dia mendengar tentang istana Guangming, dia berencana untuk bergegas terlebih dahulu. Chen Ye mengenakan topeng saat ini dan telah muncul di lembah Kunlun Sukun. Penampilannya langsung menarik perhatian semua orang. Tampaknya hambar, tetapi itu memberi orang kekuatan yang tak terlukiskan, yang tidak dapat diprediksi. Tetua generasi ke-9 dari keluarga Huang menatap pemuda bertopeng yang datang dari kejauhan, ekspresinya berubah secara dramatis, dan dia berteriak dengan marah, "Kamu membunuh. Beraninya kau datang ke sini, bagus-bagus sekali." Dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas pedang, cahaya pedang itu mengembun menjadi hantu yang ganas di udara, memancarkan kilau yang menyilaukan dan energi pedang yang saling bertautan tanpa akhir, dengan kekuatan yang tak tertandingi, sepertinya menekan Chen Ye, "Kamu binatang kecil, kamu menipu hati orang, dan menghancurkan generasi ke-10 dari keluarga Huang saya. Hari ini, Anda akan mati." Huang Santian dan Huang Wugun adalah generasi ke-10 dari keluarga Huang. Dia adalah generasi ke-9, tingkat ketiga dari kaisar tahap senior, tingkat kelima dari tahap konsolidasi tulang, dan kekuatan tempurnya dianggap lebih kuat daripada tingkat yang sama. Kapan? Sampah seperti ini, berani menjadi musuhku. Chen Ye mendengus dingin, melambaikan tangannya sesuka hati, mengumpulkan kekuatan tak terbatas, langsung mengembun menjadi lengan emas, dan menekan, seperti raksasa terpencil yang menutupi dunia, tak terbendung.
Berasal dari tempat penyempurnaan tubuh, kekuatannya telah lama berubah dari sebelumnya. Tepuk. Ledakan tajam terdengar. Hantu yang diringkas oleh cahaya pedang meledak secara langsung, dan lengan emasnya jatuh, segera mengalahkan Huang yang lebih tua menjadi daging cincang. Semua murid dari generasi ke-11 dan ke-12 dari keluarga Huang tampak ngeri dan tidak berani bergerak. Temui tuannya. Temui tuannya. Huang Wugun dan Huang Zantian segera berlutut, mata mereka penuh hormat, dan mereka tidak berani membuat masalah. Sekarang, mereka juga memiliki basis kultivasi dari ranah kaisar tingkat kedua, yang sangat cepat. Setelah memasuki ranah kaisar, para jenius sejati akan berkultivasi dengan sangat cepat, terutama pada tahap awal ranah kaisar. Lapisan pertama hingga ketiga adalah sangat mudah setelah lapisan ketujuh surga, itu sangat tergantung pada bakat. Tentu saja, meskipun ada banyak murid dari keluarga Huang, ada juga banyak kaisar. Tetapi kebanyakan dari mereka berada di lapisan kedua dan ketiga dari alam senior kaisar, terutama karena mereka tidak memiliki niat untuk bertarung. Selama bertahun-tahun, keluarga Huang telah dikirim, dan berbagai sekte dan keluarga tidak dapat dihindari, sehingga menyulitkan mereka. Untuk mengalami pertempuran hidup dan mati, bahkan jika bakatnya tidak buruk, sulit untuk menjadi lebih unggul. Ye Senior. Saya mendengar bahwa Senior Ye adalah saudara senior dari Hall Master Chen Ye. Aku melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa, Qing Jian mengepalkan tinjunya sedikit. Dalam beberapa hari terakhir, simpul hatinya telah terlepas, dan dia telah mencapai tingkat keempat dari ranah kaisar, tetapi ketika menghadapi Chen Ye, dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, bahkan lebih dari ketika saya pertama kali melihat Chen Ye, saya bahkan lebih lemah. Dia dengan hati-hati melihat orang-orang ini di sekitar Chen Ye dan tidak bisa menahan perasaan monster. Begitu banyak monster kuat. Monster-monster ini semuanya ada di alam kaisar yang mulia. Apa identitas Ye Sitian ini? Ada begitu banyak monster yang menemaninya. Terlebih lagi, dua monster berdiri di samping Ye Jitian. Seseorang mengenakan jubah hijau dan samar-samar disertai dengan energi naga, itu jelas naga asli, bukan yang lemah. Yang lain mengenakan jubah putih dan terlihat seperti pria parubaya, tetapi memiliki energi naga yang sama, meskipun yang satu lebih lemah, itu pasti lemah. Kamu membunuh langit. Dari mana monster-monster ini berasal? Ye Jitian dan Chen Ye adalah kakak beradik, jadi siapa tuan mereka? Untuk dapat mengajar saudara laki-laki yang kejam seperti itu, saya khawatir dia benar-benar pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di wilayah luar. Qing Jian dimaafkan, dan dua lainnya bangun juga. Chen Ye melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada mereka bertiga untuk bangun, lalu melihat ratusan murid Huang yang berlutut di tanah, dan bertanya, ada apa dengan orang-orang ini? Laporkan ke Tuan. Ini adalah murid generasi ke-11 dan murid generasi ke-12 dan ke-13 dari keluarga Huang. Chen Ye melihat situasinya dan berkata, apakah murid-murid keluarga Huang ini bermaksud untuk menyerah? Huang Zantian mengepalkan tinjunya, dan kemudian melangkah maju untuk menghadapi banyak murid Huang, memarahi, tunggu, kamu masih belum menyerah. Aku kurang lebih mengenalmu, dan aku tidak ingin melihatmu mati di sini dalam pertempuran, dan tuanku menjunjung tinggi kebenaran. Melawan klan roh darah, pemimpin semua kejahatan. Kenapa kamu tidak menyerah? Menyerahlah dengan cepat untuk menghindari kematian. Jangan menyerah, seorang murid keluarga Huang berteriak, Huang Zantian, kamu adalah paman kami dengan sia-sia, tetapi kamu mengkhianati keluarga Huang. Jangan menyerah. Jangan menyerah, orang dewasa dari perlombaan roh darah akan segera datang. Menyerah sekarang dan bergabung dengan kami, masa depan adalah untuk mati. Terkunci. Penutup cakar naga menekan, langsung meretakkan tanah, dan semua murid keluarga Huang dihancurkan. Itu adalah Raja Iblis dari 100 perang yang telah mengambil tindakan. Apa kekuatan Raja Iblis dari 100 perang? Kekuatannya, apa yang akan digunakan orang-orang dari keluarga Huang ini untuk melawan? Tidak memenuhi syarat. Bab 1189. Chen Ye sedikit mengangguk, murid-murid keluarga Huang ini tidak berkultivasi tinggi dan tidak akan berguna di masa depan, tetapi mereka sangat nyaman sebagai antek, jadi tidak perlu tinggal. Dia berkata, pergi, Huang Zantian, bawa aku untuk melihat orang lain. Di sebuah kuil 1000 meter jauhnya. Dengan Han Yun yang bertanggung jawab dan Ye Lingtian sebagai pendukung, Ye Lingtian saat ini juga dengan cepat maju ke puncak ranah Daoyuan, tentu saja, berkat Han Yun. Bahkan Ye Luhur yang berdiri di sampingnya adalah Kaisar Zunjing setengah langkah. Mereka berdua adalah orang-orang di sekitar Chen Ye. Han Yun secara alami mengambil latar belakang keluarga dan membawa mereka ke ranah ini dengan cepat. Ia memiliki kekuatan tempur dari ranah ini, tapi itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Pemilik. Tuan Aola.
Ye Luor dan Ye Lingtian bangkit pada saat yang sama, dan berlutut ke arah Chen Ye karena terkejut. Pada saat ini, Chen Ye telah melepas topengnya dan mendapatkan kembali identitasnya sebagai Chen Ye. Dia juga mengejutkan banyak bawahannya. Dia tidak menyangka bahwa rajanya dan jenius luar Chen Ye sebenarnya adalah orang yang sama. Bangun, Chen Ye membantu mereka dan berkata sambil tersenyum, kamu telah bekerja keras akhir-akhir ini. Tuan Aola. Seperti yang diharapkan, lusinan keluarga kecil yang berlindung di perlombaan roh darah semuanya telah dihancurkan. Ye Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, rekan-rekan saya yang memimpin aliansi 100 sekte telah melenyapkan keluarga kecil ini dan memperoleh banyak hal. Hanya saja bawahan saya mengetahui bahwa meskipun keluarga kecil ini mengandalkan klan roh darah, mereka belum benar-benar melihatnya. Orang-orang dari klan roh darah baru saja berlindung di keluarga Huang yang menyamar. Itu alami. Keluarga kecil ini dengan hanya beberapa kaisar di dunia ini tidak memenuhi syarat untuk bertemu orang-orang dari perlombaan roh darah. Chen Ye tidak setuju, karena aura khusus dari pesawat Gao, seseorang mungkin dilahirkan di alam kaisar, dan sangat normal untuk tidak memandang rendah keluarga kecil ini. Tuan Aola. Istana Rumput Suci, serta 10 sekte besar, sekarang berbasis di kota 1000 Jue, dan Sekolah Rumput Suci bertanggung jawab untuk menyediakan obat herbal. Ling Yi dan Zun dan keluarga Luo di kota Dangsu terutama menyediakan pil obat 10 faksi lainnya telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam aula Guangming kami, dan sejak itu mereka dibagi menjadi Paviliun Tao, Paviliun Kunlun, dan Paviliun Qingluan. Ye Lingtian berkata, itu milik nama sekte mereka telah ditebang dan diturunkan ke cabang istana Guangming kami. 10 sekte. Itu adalah sekte yang merupakan musuh Chen Ye di kota 1000 Jue. Sekarang, bergabung dengan kuil Guangming, secara alami tidak mungkin untuk menjaga nama sekte. Sudah bagus untuk meninggalkan posisi, Sub Geo. Biasanya duduk-duduk, dan pada saat-saat kritis, kekuatan pertempuran utama digunakan untuk membantu orang-orang di aula utama aula Guangming dalam pertempuran yang menentukan. Ini baik. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, kamu memang wakil ketua aula. Chen Ye memandang Han Yun dan bertanya, bagaimana pertempurannya? Han Yun menghela nafas, kamu tidak di sini, aku tidak terburu-buru meluncurkan pertempuran melawan keluarga Huang. Faktanya, aku tidak memiliki kepastian mutlak untuk menang, leluhur dari 12 sekte, ditambah keluarga Hanku, 13 kaisar teratas di kerajaan kaisar, tapi kita tidak punya senjata peri. Dalam pertempuran sebelumnya, banyak dari surga lapisan ketujuh alam senior kaisar keluarga Huang memiliki artefak abadi, dan beberapa bahkan memiliki artefak abadi ganda. 7 orang mengalahkan 13 dari kita, tanpa hasil apapun, dan bahkan leluhur sekte Qingluan hampir jatuh. Sebagai upaya terakhir, kami hanya bisa menyeret dan menunggu kepulanganmu. Di antara kata-kata itu, Han Yun memandang Raja Iblis Qingjian dan 100 Dewa Perang dengan terkejut, dan berkata dengan terkejut, keduanya adalah 2 Raja Iblis Kunlun Su, apakah mereka sudah menyerah padamu? Alam. Sekarang, semua tempat untuk penyempurnaan tubuh telah diserahkan kepadaku. Chen Ye menarik Han Yun untuk membahas rencana untuk berurusan dengan keluarga Huang, dan berkata, sekarang, ada banyak monster di ranah. Chen Ye menarik Han Yun untuk membahas rencana untuk berurusan dengan keluarga Huang, dan berkata, sekarang, ada banyak monster di ranah kaisar di sini, dan mereka semua bisa menjadi kekuatan utama. Kami juga memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan keluarga Huang. Dilihat dari situasi saat ini, ada banyak kerajaan tersembunyi di keluarga Huang. Bahkan jika Anda menerobos keluarga Huang dan membunuh banyak kaisar, itu akan menjadi kerugian. Itu hanya akan menjadi semakin lemah. Sebaliknya, setelah klan roh darah turun, perang sebenarnya dimulai, dan hanya ada sedikit orang kuat. Kiri. Tiba-tiba, Han Yun memikirkan sesuatu dan berkata, Tuan Istana, selama ini, ada hal yang rumit keluarga Huang hanya dapat dianggap sebagai setengah dari kekuatan yang kita hadapi. Setengah. Chen Ye sedikit terkejut, separuh lainnya dari keluarga Han, dengan siapa mereka akan berurusan. Ya, setengah. Setengah lainnya, kamu harus waspada terhadap keluarga Ye. Han Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keluarga Kunlun Su Ye juga telah sepenuhnya membentuk aliansi dengan keluarga Huang, dan sekarang mereka juga mengirim lusinan kaisar untuk membantu keluarga Huang bertarung di depan. Warisan keluarga Ye bahkan lebih dalam daripada keluarga Han saya. Meskipun tidak sekuat keluarga Huang, itu tidak boleh diremehkan. Kita harus meninggalkan kaisar yang mulia realem yang kuat untuk berurusan dengan keluarga Ye. Ketika Chen Ye mendengar keluarga Ye, matanya langsung dipenuhi amarah. Ketika dia kembali ke Kunlun Su kali ini, tujuan terbesarnya adalah keluarga Ye. Dia dan keluarga Kunlun Su Ye memiliki perseteruan yang mematikan. Sekarang bagus, keluarga Kunlun Su Ye masih terhubung dengan klan roh darah.
Tepat ketika Han Yun selesai berbicara, seorang tetua Tao masuk. Temui ketua aula dan dua wakil ketua aula. Di luar, Ye King, tetua dari keluarga Ye, meminta untuk bertemu dengannya. Tetua Tao berkata perlahan, sepertinya dia ingin bertemu dengan kepala istana untuk membahas upacara pemujaan leluhur keluarga Ye. Biarkan dia masuk, sikap Chen Ye sangat dingin. Dia memandang Ye King yang datang dengan ekspresi buruk. Keluarga Ye bukanlah hal yang baik. Kakeknya diusir dan orang tuanya sengsara. Jika sesuatu terjadi pada Ji King dan Xiar Woksue, keluarga Ye tidak akan ada lagi. Penatua Ye King membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya, dan berkata, "Halo, tiga Master Aula." Dia mengeluarkan surat, melihat dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Ini akan menjadi upacara pemujaan leluhur keluarga Ye saya segera. Tuan berharap semua murid keluarga Ye akan kembali dan menyembah leluhur keluarga Ye kami. Jadi saya secara khusus mengundang Anda untuk pergi. Kembali ke rumah Ye dan berpartisipasi dalam pemujaan leluhur." Ye King tidak berharap Chen Ye muncul di sini. Hari-hari ini, saya belum melihat berita tentang Chen Ye, dan saya tidak muncul sama sekali, tetapi saya tidak berharap untuk bersembunyi di sini. Saya khawatir Chen Ye ini tidak seseram yang dikatakan legenda, tetapi hanya orang yang haus hidup yang takut mati. Ye King melirik Chen Ye, dan melihat bahwa mata Chen Ye dingin, dia hanya bisa berkata lagi. "Tuan Istana Ye, saya yakin Anda juga mengetahuinya. Keluarga Ye saya, meskipun telah jatuh dan kekuatannya telah jatuh banyak, tetapi di zaman kuno, keluarga Ye pernah menjadi keluarga besar yang terkenal di Kunlun. Di masa lalu, ada banyak orang kuat di keluarga Ye kuno saya yang memasuki alam dewa, dan ada juga banyak orang di alam dewa bahkan, ada orang kuat di alam primordial sebagai patriark, dan mereka di alam Dao gabungan sebagai leluhur. Lihat Kunlun Su. Kekuatan keluarga, hanya keluarga Ye saya yang satu-satunya, bahkan jika Kunlun Su adalah orang pertama, saya tidak akan dengan mudah berani menjadi musuh keluarga Ye saya. Sayang sekali, Penatua Ye King bahkan mulai menggunakan adegan pahit, hanya untuk membuat Chen Ye mengambil umpan. Dia menghela nafas panjang dan berkata, setelah pertempuran pertama di zaman kuno, tiga leluhur dari alam Dao mati dalam pertempuran, dan mereka sangat sedih, tetapi tidak ada tulang yang tersisa. Bab 1190. 11 tetua primordial kosong dari darah kupu-kupu, menyebabkan keluarga Ye kuno saya hampir tidak ada lagi. Sebelum klan roh darah memasuki Kunlun Su, mereka membunuh semua 100 raja dewa dari keluarga Ye saya, dan 1000 dewa yang memasuki alam dewa, satu persatu. Bahkan, garis kita hampir hancur saat itu. Jika Patriark Ye Hong tidak pergi dengan tegas saat itu, keluarga Ye akan dihancurkan bersama dengan keluarga Ye kuno. Leluhur Ye Hong mendirikan keluarga Kunlun Su Ye dengan budidaya surga lapis ke-8 Kaisar Zunjing. Selama bertahun-tahun, kami juga menderita penindasan klan roh darah. Penatua Ye King sedang berbicara, dengan air mata mengalir di wajahnya, melihat kesedihan, menyebabkan Ye Luor menghela nafas. Dia terus berkata dengan sedih, ada begitu banyak pahlawan dan orang-orang di keluarga Ye saya benar-benar tidak bisa mati lagi, inilah sebabnya saya terpaksa berlindung di keluarga Huang dan klan roh darah untuk bertahan hidup. Aku tahu, Chen Ye, kamu membenci kami. Benci kami karena menjadi pengkhianat bagi Kunlun Su. Hanya saja aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan keluarga Ye semakin lemah. Tidak ada yang bisa kulakukan. Itu dia. Dia melangkah maju, satu demi satu, dan berkata, meskipun keluarga Ye saya mengirim Kaisar Zunjing untuk berpartisipasi dalam perang kali ini, mereka dipaksa untuk membantu. Kebetulan kali ini keluarga memberi penghormatan, itu juga merupakan penghormatan kepada mereka yang hidup di masa lalu. Ribuan leluhur yang bertarung dengan darah. Kami harap kamu, ayah, dan ibumu bisa pulang untuk memberi penghormatan, tidak peduli apa, darah keluarga Ye mengalir padamu. Bahkan jika ada hal besar, kita adalah keluarga, kita bisa duduk dan berbicara. Sejujurnya, aku kakek buyutmu dalam hal senioritas, bagaimana aku bisa menyakitimu? Kembalilah dan berpartisipasi dalam pemakaman, nak. Mata Ye King penuh penyesalan, bahkan dengan tatapan yang baik hati. Han Yun buru-buru melangkah maju dan memberi isyarat dengan matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia bisa melihat keaslian Ye King. Chen Ye mencibir dalam hatinya, orang tua. Memainkan adegan pahit. Sangat disayangkan bahwa Kunlun Su tidak memiliki Oscar, jika tidak, Ye King ini pastilah pemenang Oscar. Jika kamu sangat peduli padaku, dan jika kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kamu bisa menghina kakekku dan membawa ayahku kembali ke rumah Ye? Apakah Anda benar-benar tidak berdaya? Hari-hari ini, Kaisar keluarga Ye Zunjing, yang telah bersama keluarga Huang, sangat keras pada orang-orang yang memukuli saya di Aula Cahaya. Agaknya keluarga Kunlun Su Ye bahkan tidak tahu bahwa dia telah pergi ke Huaxia sejak lama.
Dia tahu semua yang terjadi di Huaxia. Bagaimanapun, Anda ingin memainkan drama pahit dan berbohong kepada saya untuk kembali. Ingin membunuhku. Yah, aku bersenang-senang denganmu. Segera, Chen Ye menghela nafas, dan samar-samar menangis, menatap Penatua Ye King, seolah-olah dia melihat kerabatnya sendiri. Han Yun tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi bahwa pemuda itu sekarang dapat menunjukkan perasaannya yang sebenarnya dengan santai. Ye King, dia ingin menipu Chen Ye, tapi dia sedikit lebih lembut. Kamu, Penatua Ye. Hei, Chen Ye pura-pura menyesal dan ingin berhenti. Penatua Ye King menghela nafas panjang dan berkata, perubahan di dunia tidak ada habisnya, dan itu bukan salahmu. Dia meraung liar di dalam hatinya dan berkata pada dirinya sendiri, seorang anak adalah seorang anak, sangat menipu. Chen Ye, bajingan kecil ini, benar-benar tidak berpengalaman. Sesederhana itu. Pak Tua, saya harus mengatakan beberapa kata, dan kemudian berpura-pura tidak berdaya dan menyedihkan, saya tidak berharap anak ini mempercayai saya. Dengan baik. Sangat bagus. Kali ini saya menipu kembali dan membunuh binatang kecil ini. Kulit Ye King pulih, dan dia terus berkata dengan ekspresi berat, kali ini, ketika kamu pulang untuk menyembah leluhurmu, kamu harus datang. Selanjutnya, pemujaan leluhur ini adalah semua murid keluarga Ye, dan teman-temanmu, aku khawatir tidak cocok untuk berkumpul bersama. Tapi jangan khawatir, setelah kamu kembali, kami pasti akan menyiapkan kartu untuk kakekmu, dan membiarkan kursi spiritualnya ditempatkan di aula leluhur. Dia tidak sengaja menunjukkan bahwa bawahan Chen Ye tidak bisa pergi. Hanya untuk menekankan bahwa ini adalah acara besar untuk keluarga Ye, dan keluarga lain tidak bisa datang. Ini baik. Pulang untuk menyembah leluhur, mengapa kamu menginginkan orang luar? Chen Ye berkata dengan ringan, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Perjamuan Hongmen. He Chen Ye akan masuk ke perjamuan Hongmen ini. Di belakangnya berdiri kuburan reinkarnasi, dan dia memasuki periode hegemoni lagi. Apa yang dihitung keluarga Ye? Kotak cahaya yang diberikan oleh Han Yun cukup untuk dimasuki Raja Iblis dari 100 pertempuran dan Raja Iblis Qingjian. Keduanya sangat kuat, dan bersama dengan Chen Ye, tidak masalah untuk memilih keluarga Ye bersama-sama. Selain itu, Chen Ye juga tahu bahwa orang tuanya juga ingin mengirim tablet kakek kembali ke aula leluhur. Meskipun dia dikeluarkan, ayahnya, Ye Tianzeng, masih memiliki perasaan untuk keluarga Ye. Kali ini, saya menemani orang tua saya kembali ke rumah Ye, dan Qingjian dan keduanya bertanggung jawab untuk melindungi orang tua mereka. Chen Ye, sendirian, mencoba memilih keluarga Ye, sehingga keluarga Ye akan mengerti siapa Kunlun Su yang sebenarnya. Sekarang. Sudah lama. Chen Ye menerima surat Ye Fudong, dan niat membunuh melintas di depan matanya, yang dengan cepat padam. Dia memeriksa surat itu, yang mengundang dirinya dan orang tuanya untuk bertemu keluarga Ye, untuk menghadiri upacara pemujaan dan perjamuan leluhur, dan tersenyum, Penatua Ye King, kamu kembali dulu aku akan berangkat ke keluarga Ye dalam 3 hari. Ini baik. Seperti yang diharapkan dari keturunan keluarga Ye-ku. Kamu harus datang saat itu, dan orang tuamu akan mendapatkannya juga. Mereka adalah anggota keluarga Ye-ku. Sebagai penatuamu, aku juga ingin bertemu orang tuamu. Penatua Ye King melangkah keluar dari aula dengan gembira, dan tepat saat dia melangkah keluar, senyum muncul di sudut bibirnya. Pasti berhasil. Saya khawatir mulai sekarang, 2 kata Chen Ye akan menghilang di dunia ini. Setelah Ye King pergi, Ye Lingtian mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana, keluarga Ye tidak bisa dipercaya. Keluarga Ye kuno memang menakutkan, dan itu adalah hegemoni, berjuang untuk darah Kunlun saya sampai langkah terakhir di zaman kuno. Namun, keluarga Kunlun Suye hari ini tidak bisa dipercaya. Keluarga Ye kuno, pemimpin keluarga yang memang layak. 3 di alam Dao dan 11 di alam primordial orang yang begitu kuat dapat berdiri di bidang seni bela diri yang tinggi. Ini adalah latar belakang keluarga Ye, dan juga ibu kota keluarga Ye untuk mendominasi Kunlun Su. Tapi ibu kota ini semua dihancurkan dengan pertempuran pertama di zaman kuno. Mereka semua mati dalam pertempuran, dan tubuh emas mereka semua diledakkan. Tidak ada daging dan darah, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat dipertahankan. Mereka bukan pembangkit tenaga listrik kuno dari 7 malam darah, bagaimanapun, mereka lebih buruk. Jadi, bertarunglah sampai mati. Tapi mati dalam pertempuran adalah mati untuk Kunlun Su, saya tidak berani mengatakan tidak, dan tidak ada yang akan mengatakan buruk. Tapi keluarga Ye hari ini berbeda. Leluhur tua Ye Hong melarikan diri dari keluarga Ye kuno saat itu. Meskipun dia menghindari kematian dalam pertempuran, dia memimpin keluarga Ye saat ini. Ini saja membuat seluruh keluarga tidak bisa dipercaya. Tuan Ola bisa sangat mempercayai orang-orang itu. Terutama Ye King itu.
Melihat penampilannya yang seperti manusia, diperkirakan dia juga seorang yin tua. Tidak apa-apa. Aku tahu rencana mereka. Kebetulan sesuatu terjadi pada Huaxia, dan aku akan pergi ke keluarga Ye untuk meminta seseorang. Ketika aku menerobos keluarga Ye, aku akan langsung menaklukkan banyak kaisar keluarga Ye. Chen Ye tidak takut, keluarga Ye adil, ada apa? Dengan begitu banyak pembangkit tenaga monster berkumpul di sini, hanya mengirim sepertiga dari mereka sudah cukup untuk memusnahkan keluarga Ye. Kamu keluarga. Apa yang harus ditakuti? Namun, itu untuk memenuhi keinginan orang tuanya dan mengirim posisi spiritual kakeknya kembali ke aula leluhur. Omong-omong, Anda juga dapat menyelesaikan rencana Anda sendiri.